Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, kawasan industri besar, di mana PT IMIP beroperasi. Di Kecamatan Bahodopi, geliat kesibukan kerja manusia sangat tinggi, setiap harinya. Puluhan ribu tenaga kerja, yang datang dari berbagai penjuru bergelut di Bahodopi, setiap harinya. Aktivitas industri dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitaran kawasan industri, tentu memproduksi rasa lelah yang sangat tinggi. Rasa lelah akan melahirkan rasa penat, yang tentu saja membutuhkan hiburan. Kebutuhan akan hiburan, tentu saja sangat tinggi, di kawasan industri tersebut, sebagai pengobat lelah dan penat, dari segala aktivitas kerja. Bisnis hiburan, tentu menjadi salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan di Bahodopi. Bisnis hiburan ini bisa berbentuk kafe maupun tempat karaoke. Dengan adanya tempat karaoke, maka para pekerja ataupun kalangan lainnya dapat menghilangkan penat, mengobati rasa lelah melalui hiburan yang tersedia, semisal menyanyi santai di tempat karaoke. Adalah Alicia Cafe, Resto dan Karaoke, adalah sebuah tempat karaoke yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi. Selamat malam Kak, selamat datang di Cafe Alicia. Alicia Cafe, atau Alicia Wings Cafe, Resto dan Karaoke, adalah tempat karaoke terbaik di Kabupaten Morowali, yang terletak di kawasan industri Bahodopi, tepatnya di Desa Keurea. Di tempat ini menyajikan hiburan karaoke, dan juga beragam makanan dan minuman ringan. Halo Morowali, berkesempatan berkunjung ke Alicia Cafe, dan bertemu langsung dengan owner atau pemiliknya. Owner atau pemilik dari Alicia Cafe, ini adalah Haji Baharudin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen yang budiman. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Dan kali ini kita akan berbincang santai dengan seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnisnya yang luar biasa dan telah mencapai perkembangan yang luar biasa pula. Langsung dari titik lokasi Alicia Cafe dan Resto Keurea Bahodopi, malam ini kita bersama dengan owner daripada Alicia Group, Bapak Haji Baharudin Ahmad. Selamat malam Pak Haji. Malam-malam Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Haji, sebelum masuk ke inti perbincangan, saya mau tanya dulu. Iya boleh. Ini malam-malam pakai kacamata hitam kenapa? Ya ini kacamata hitam Pak, ini bukan gaya. Iya. Tapi memang ada radiasinya ya. Oh, gitu. Artinya obat gitu. Obat Sedangkan anti radiasi. iya betul, anti radiasi. Ya. Dan kita, kalau Bapak tadi tanya persoalan kacamata ini. Sedangkan waktu saya baru umroh ini, kacamata ini melengket terus. Nanti saya tidur, baru saya buka. Sebenarnya mataku tidak ada apa-apa Pak. Cuma ini ya, gitu. Gitu. Alhamdulillah. Ya memang enak dingin ya. Jadi dia bisa buat gaya, bisa buat kesehatan juga. Betul sekali. Oke. Pak Haji Bahar, owner daripada Alicia Group ya. Iya betul. Sebenarnya ceritanya Pak Haji ini sampai di Morowali ini, kalau tidak salah Pak Haji dari Sulawesi Selatan ya. Betul. Sampai di sini ini bagaimana ceritanya Pak Haji? Ya saya sampai di sini Pak. Namanya kita ini orang Sulawesi Selatan. Iya. Rantau. Di mana kita dengar itu ada daerah prospek, pasti kita di situ mencari sesuap nasib, gitu. Jadi saya tinggalkan ini kampung, merantau di sini dari tahun 1998, sebelum kerusuhan Poso, gitu. Awalnya saya masuk di sini Pak, saya memang langsung di Pasar Bungku, Marsole itu, saya kontrak kios-kios di situ. Dan alhamdulillah
saya bawa itu sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Pada waktu itu kan di Morowali sini kan banyak hutan-hutannya. Tentu hutan-hutan itu banyak sensor. Jadi saya bawa alat sensor untuk jual. Oh iya. Yang kedua, di Bungku itu laut ya Pak ya, Bapak pasti tahu Iya, itu. laut. Berarti saya harus bawa ala-ala nelayan gitu. Itu yang dipakai memancing. Betul. Pada waktu itu. Dan saya masih ingat Pak itu, lampu di situ listrik itu sampai jam 10 saja mati lagi. Iya. Alhamdulillah, karena kita namanya jiwa besar. Memang kita dari kampung ini, dari Sulawesi Selatan ini, memang kan kita dikenali memang orang Sulawesi Selatan Pak ini memang hobinya cari-cari, cari rezeki lah begitu. Dan kita punya moto, di mana tanah kita pijak, di situ langit kita. Di mana bumi dipijak, di mana di situ langit dijunjung. Jadi tahun 98 masuk ngontrak di Pasar Bungku, Pasar Lama, di usaha itu tadi. Ya itu. Terus itu Pak. Ya. Setelah itu, enggak tahu tahun berapa itu pemerintah dia pindahkan lagi pasar di daerah Matansalah. Itu pindah pasar di Matansalah. Saya juga ikut pindah di situ Pak. Pindah, alhamdulillah kita sudah beli lokasi di lokasi pasar Matansalah itu. Namun namanya ini, kita ini manusia ini kayak gelombang, kadang naik kadang turun. Dan 2011 Pak itu saya kena musibah kebakaran. Setelah itu terbakar kita punya ini, karena memang betul-betul saya Pak dicoba pada waktu itu. Mungkin Allah mau coba kita punya ketabahan ini. Ini baru-baru saya kredit di bank itu. Di BRI Poso. Beli barang apa dan lain-lainnya. Sudah. Mau diapa? Terbakar habis, dan kebetulan pada waktu itu memang awalnya ini tidak ada asuransi Pak. Jadi tahun 2011 dilanda kebakaran Pak. Otomatis usaha bangkrut. Artinya bangkrut betul-betul kita. Kosong, nol. Ya. Terus apa yang Pak Aji lakukan saat itu? 2012 saya kembali dulu ke kampung. Di Makassar saya ini mungkin ada 1 tahun saya ikut kontraktor juga. Kebetulan ada saya punya saudara di situ. Kerja proyek. Ya, kerja proyek. Di situ nih saya ini 2013 saya ke Kalimantan survei lagi. Artinya siapa tahu cocok di situ. Kalimantan. Waktu itu saya survei daerah Sangatta, ada lagi naik di situ namanya Wahau. Situ kayaknya tidak, menurut saya tidak cocok. Akhirnya kembali lagi ke Makassar. Berapa bulan di Makassar, kembali lagi ke Morowali. Morowali ini memang betul-betul kabupaten yang saya cintai Pak ini. Setelah di situ 2014, saya punya istri ini, Ibu Haji ini, memang istri saya itu memang jiwa-jiwa bisnis. Beliau itu bisnis memang. Kita buka lagi toko konter HP di Bungku. Di Bungku juga ya, di Bungku sampai 2015 kalau tidak salah. Itu konter HP. Itu konter itu kita lakoni. Kayaknya tidak, artinya bagus sih, bagus, tapi tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai. Nah, setelah ini tambang ini, karena ini kan sudah dialami Pak ini, IMIK ini. PT IMIK waktu itu. 2016 saya hijrah lagi dari Bungku ke Bahodopi. Gitu. Di Bahodopi ini kebetulan ini kita punya tempat ini sudah lama saya beli. Ini tempat ini Pak. Jadi tempat di mana Alisa Cafe ini berdiri, tanahnya sudah lama dibeli oleh Pak Haji. Saya sudah lama beli ini 2010 kalau tidak salah ya. Itu 2016 ini atas kerja keras dan ini dengan alhamdulillah pada waktu itu saya diterima di IMIK salah satu supplier.
di IMIK ini. Bahkan pernah saya menjual Pak dalam perusahaan itu. Menjual di area perusahaan? Area perusahaan. Kalau tidak salah itu kurang lebih 3 tahun. Iya. Saya menjual di area situ. Setelah ada perintah manajemen dari Jakarta, PT IMIK, bahwa tidak bisa lagi menjual di dalam. Akhirnya kita keluar. Inilah yang saya dirikan ini Pak, ini rintis lagi ini. Alisa ini. Alisa ini, ya saya buka dulu warung. Itu kan saya kan orang pindah juga Pak. Ada jual bebek apa tuh, palako itu. Nasi palako. Oh, jadi pada tahun 2016 itu Alisa didirikan? Enggak, 2016, 17. Nanti 2021 Pak. Alisa didirikan itu dalam pertamanya masih warung. Warung makan. 2021 gitu. Terus kenapa namanya Alisa? Alisa ini kebetulan Pak, kan tadinya dibungkus apa ini saya punya merek toko itu usaha Rapang. Istri saya kan orang Rapang. Saya punya bapak juga orang Sidrap juga. Setelah kita dirikan Alisa ini, sudahlah. Ini saya punya namanya, saya punya anak Pak itu yang paling terakhir ini, yang bungsu ini. Oh, jadi Alisa. Nama usaha ini Alisa ini namanya anak bungsunya Pak Haji. Ya betul, punya anak bungsu itu. Gitu. Seperti itu Pak Haji? Ya, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Haji, ditahan. Iya. Kita akan lanjutkan setelah rehat yang berikut ini. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di sini di Halo Morowali, masih bersama dengan Haji Baharudin Ahmad. Betul. Owner dari Alisa Group. Pak Haji, tadi Pak Haji bilang bahwa Alisa, usaha bisnis Alisa ini mulai didirikan tahun 2021 ya. Masih warung waktu itu. Masih warung waktu itu. Sekarang kan berkembang sudah. Sudah, alhamdulillah. Malah jadi Alisa Group sudah. Iya, betul. Oke, jadi Alisa ini sekarang apa saja bidang bisnisnya? Setelah berkembang Pak ini, kita punya usaha. Tadinya jadi warung. Nah, tentu saya ini tinggal di Bahodopi, yang berada di lokasi Lingkar Tambang. Tentu saya mempelajari kira-kira usaha apa yang saya harus lakukan. Nah, yang mana kita ketahui bersama bahwa di dalam perusahaan itu orang bekerja itu 24 jam, pasti jenuh. Iya, betul. Yang dibutuhkan itu adalah tempat-tempat hiburan misalnya, katakanlah misalnya contoh warung-warung kopi, apa. Nah, ini orang jenuh ini, saya menurut analisa saya Pak, saya sediakan tempat-tempat dia nongkrong misalnya, gitu. Nah, disinilah tempat kita ini biasa dipakai orang, para kontraktor PT IMIK, pertemuan di sini. Nah, setelah ini dari customer kita, ada yang kasih petunjuk bagaimana Pak Haji kalau bikin, katakanlah misalnya karaoke. Karena kita di dalam ini butuh hiburan. Dan memang namanya Pak, itu karaoke kita mau dirikan ini, itu kan butuh biaya banyak. Tapi namanya kemauan, di situ ada jalan. Itulah yang selalu saya pakai Pak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Oke, kita coba-coba buka karaoke. Alhamdulillah, para tamu kita ini kan memang kan ini Pak ini, itu selalu saya pakai itu semakin banyak teman, insya Allah rezeki pasti ada di situ. Betul. Artinya dari teman ke teman, dari teman ke teman. Akhirnya inilah berdatanganlah ini teman-teman saya datang di sini untuk karaoke, gitu ya. Nah, untuk karaoke, setelah berkembang lagi karaoke ini, tentu kita berpikir lagi, kira-kira apa yang kita harus lakukan.
Iya. Gitu ya. Ini kan tadinya di sini Pak ini di Bahodopi ini, alhamdulillah ada beberapa saya punya gedung. Maksud saya gedung ini yang dikontrak-kontrak orang, yang di pinggir jalan, termasuk Dapang ini, apotek-apotek ini kan saya punya gedung itu. Oh jadi Pak Haji di Bahodopi ini punya banyak bangunan ya? Iya betul. Yang kemudian dikontrak disewa orang. Betul. Dan kita ini kan tadi itu kan selalu kita melihat prospek. Salah satu prospek yang bagus di sini adalah kos-kosan. Iya. Gitu. Alhamdulillah Alisa juga punya Kos-kosan. Kos-kosan. Iya. Kos-kosan ini tiap bulannya kan pasti kita dapat cuan. Iya betul. Begitu kira-kira Pak ya. Uang masuk. Iya uang masuk begitu. Alhamdulillah. Setelah anak-anak semua jalan ini, tentu saya berpikir lagi, kira-kira apa lagi yang kita harus, bisnis apa yang kita harus lakukan. Nah ini saya juga, kebetulan ini saya punya istri yang tidak ada ini, ada ke selatan, dan saya berterima kasih banyak juga kepada istri saya, karena salah satu pemikir dan pendamping saya selama ini Pak ini. Dan ide-idenya ini saya punya istri, alhamdulillah. Karena istri saya ini sering melihat itu di namanya dia nih di TikTok, di mana itu? Di media sosial. Media sosial. Ada salah satu pengusaha kosmetik Haji Mirhayati ya yang terkenal itu. Iya. Mirhayati. Iya Mirhayati. Ibu Haji ini berpikir ke situ bagaimana kalau ada seperti ini, dan ada saya punya anak ini dampingi, dan ada saya punya anak menantu. Memang basicnya ke situ. Saya bilang kalau memang kau merasa ini, bismillah. Artinya selalu saya ada di belakang kamu. Alhamdulillah istri saya pada waktu itu, waktunya dia mau ini Siren Beauty, dia ke Jakarta bersama dengan anak-anak saya. Saya bilang kalau memang kau mau ini usaha seperti itu betul-betul, jangan istilahnya jadi perantara. Jangan jadi pokoknya betul-betul kau di situ langsung ke pabrik. Iya. Alhamdulillah kita di pabrik itu sharing dengan orang pabrik. Kita punya produk, itu kan kita punya produk sendiri Pak itu, Siren Beauty. Gitu. Kita jalankan berapa bulan, mungkin ada 1 tahun ini jalan itu. Coba-coba sudah ada berapa kabupaten Pak kita ini. Ini produk ini, dan kemarin titik pertemuannya itu di Kota Palopo. Ada berapa penjualnya. Nah, itu setelah di Palopo ini, untuk merangsang, untuk memacu ini kita punya mitra kerja, tentu kita kasih bonus-bonus misalnya. Ini alhamdulillah di situ ada 48 orang ini Pak ini, dibawa saya punya istri ke Bali. Itu reseller ya? Resellernya betul. Resellernya itu dia bawa ke Bali 5 hari di sana. Itu liburan apa? Artinya ya liburan lah. Berarti bagian dari bonus tadi? Ya, bagian dari bonus itu. Luar biasa ya. Dan di Palopo itu ada 2 orang itu termasuk pembelanja yang banyak. Jadi kita kasih lagi hadiah Pak itu. Mobil Pajero 1 dengan mobil HRV 1. Luar biasa ya. Jadi itulah ini ya, saya bilang sama istri saya, sudah ikuti saja, mudah-mudahan kau bisa sama dengan Haji Mirhayati. Ya gitu. Berarti Alisa Group ini ada kos-kosan, ada produk kosmetik dengan label Siren Beauty. Ya betul. Kemudian ada kafe, resto, dan karaoke. Ya betul sekali Pak. Betul. Baik Pak Haji, sebelum kita lanjut, kita rehat lagi. Baik netizen yang budiman, kita rehat sejenak. Buang penatmu, hibur dirimu, datang ke Cafe Alicia di Keuria, Bahodopi. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf, masih bersama dengan Haji Baharudin Ahmad. Ya siap. Atau Haji Bahar. Jadi Pak Haji, sudah punya bisnis yang luar biasa. Ada Alisa Group dengan bidang-bidang usahanya. Pak Haji punya mimpi besar tidak?
Insya Allah semua manusia Pak itu. Semuanya mimpi besar. Boleh saya tahu mimpi terbesarnya Pak Haji apa? Mimpi yang terbesar ini Pak ini, setelah ini sukses kita misalnya ya. Mimpi terbesar saya Pak ini, insya Allah ini kan baruan Pak ini ya. Setelah ini bagus semua kita punya usaha ini, ada rencana ini, ada beberapa nanti orang ini kita mau bawa umroh. Luar biasa, Masya Allah. Jadi gitu. Itu termasuk membahagiakan orang itu, betul Pak. Berarti kalau saya boleh bilang Pak Haji ini punya bisnis hiburan kan tadi? Iya, hiburan. Kemudian punya mimpi besar ingin menaikkan orang umroh. Iya. Berarti Pak Haji memang hobi membahagiakan orang ya? Iya betul. Terus kalau saya tidak salah Pak Haji pernah jadi ketua partai ya Pak Haji? Betul. Jadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa kalau tidak salah? Iya, PKB ya. PKB tahun 2019 mungkin Pak Haji? 19 betul. Sekarang 2019 kan yang saya tahu Pak Haji adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi pengusaha berpolitik. Kemudian saat ini apa masih aktif di politik atau sudah berhenti? Begini Pak, memang kan saya sudah pernah merasakan terjun di politik. Seperti tadi Bapak katakan bahwa saya pernah ketua partai betul. Namun sesudah itu Pak itu 2000 berapa itu 2021 kalau tidak salah saya mengundurkan diri dari partai ini karena anak-anak ini dan saya punya istri yang beliau selalu dampingi saya tidak mendukung lagi gitu. Jadi saya bilang kalau begitu ya enggak usah lah saya masuk di politik, cukup berteman saya dengan orang-orang politik gitu. Jadi resminya Pak Haji sudah tidak berpartai politik lagi? Tidak ke situ lagi Pak. Tidak ke politik lagi? Tidak ke politik lagi. Berarti sekarang Pak Haji murni pengusaha? Pengusaha. Baik. Ya, alhamdulillah Pak ini orang-orang politik yang ada di Morowali ini saya kan kenal semua dan kayak saudara lah gitu. Walaupun saya tidak masuk di politik, tetapi kalau saya ketemu misalnya di warung kopi, pokoknya kayak orang politik juga saya. Luar biasa gitu. Jadi Pak Haji sudah fokus ke dunia bisnis, tidak lagi mengurusi dunia politik. Tapi meskipun begitu tetap bersahabat dengan orang-orang politik. Baik netizen, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Haji Bahar setelah rehat yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap dan Pak Haji Baharudin Ahmad di sini. Dan kita telah menjelang akhir daripada perbincangan kita dengan Pak Haji Baharudin Ahmad, owner dari Alisa Group. Pak Haji, di Halo Morowali Pak Haji ada kebiasaan. Iya Pak. Kalau mau selesai perbincangan, kalau yang dibahas itu sudah mau selesai, itu narasumber atau Pak Haji akan diberikan ruang untuk menyampaikan apa yang ingin Pak Haji sampaikan. Jadi sebagai penutup buat netizen kita dimanapun berada, silakan Pak Haji sampaikan statement penutup Pak Haji, closing statementnya Pak Haji, silakan. Oke. Iya, terima kasih banyak ini Pak Gapur telah mengunjungi saya di Cafe Alisa, dan saya juga secara pribadi ini Pak Gapur ini telah mengunjungi saya di sini. Pokoknya Halo Morowali tetap mantap dan insya Allah mohon doanya sahabat-sahabat saya, semoga Alisa Group ini bisa berkembang seterusnya. Oke, saya kira cukup sekian.
Baik netizen yang budiman, itulah closing statement dari Pak Haji Baharudin Ahmad, owner dari Alisa Group. Jadi Pak Baharudin Ahmad ini punya Alisa Group. Alisa Group ini punya bidang usaha, diantaranya punya kos-kosan, kemudian punya kafe, karaoke dan resto, dan juga punya produk kosmetik dengan merek sendiri, yaitu Siren Beauty. Ya. Alisa Group ini berada di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Pak Haji, Ya, siap. pertanyaan terakhir ini. Ya. Cincinnya Pak Haji ini, Wah. yang satu berkilau, Ya. yang satu ini luar biasa, hobi Pak Haji. Iya, betul, Pak. Hobi. Jadi ini cincin ini, permata Pak ini. Iya. Istilahnya sudah lama ini. Dari orang tua dulu ini kesini ini. Toh, terbungkus. Jadi Bapak ini kan bertanya saja. Iya. Saya dari tadi simpan-simpan loh pertanyaan ini. Ini alhamdulillah ini emas putih dan berlian Pak ini. Begitu ya. Luar biasa. Kalau yang satu ini ya begitu juga. Berlian juga. Luar biasa. Katanya laki-laki tidak bisa pakai begini, tetapi saya lihat Pak Hokman Paris suka juga Pak. Hokman Paris. Begitu ya. Jadi ini hasil dari Alisa Group ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya menerima saya di sini dan menyediakan waktu untuk berbincang bersama saya. Semoga sukses selalu. Terima kasih sekali lagi Pak Haji. Sehat selalu dan sukses. Semoga semua yang dicita-citakan tercapai. Amin. Amin. Baik netizen yang budiman, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Halo Morowali untuk mendapatkan tayangan-tayangan bermutu lainnya. Dari Alisa Cafe dan Resto Keurea Bahodopi, saya mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Buang penatmu, hibur dirimu, datang ke Cafe Alisa di Keurea Bahodopi. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali.